Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudakhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para jamaah salat maghrib maupun salat isya Masjid Al-Hikmah yang sama-sama dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita senantiasa berupaya meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya yang tak pernah berhenti diberikan kepada kita sekalian, dan Allah hanya meminta kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang mampu mensyukuri segala karunia dan nikmatnya. Orang yang bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah pasti akan memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, setelah 3 kali pertemuan kita mengkaji tentang bab ikhlas. Ya, sebetulnya belum selesai juga, cuman kalau kita bahas terlalu panjang nanti jadi kita ambil intisarinya saja. Maka malam hari ini kita akan mencoba di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, bab yang kedua adalah babut taubah. Babut taubah. Supaya terarah, saya ingin tulis di sini Bapak sekalian. Pembahasan kita mulai malam hari ini dan terusnya ialah tentang babut taubah. Taubati. Ya. Ya. Babut taubati, suatu bab, suatu pokok bahasan, suatu tema yang menjelaskan tentang taubat dan segala seluk-beluknya. Jadi taubat ini memiliki segala seluk-beluknya. Ya. Supaya terarah pembahasan kita, maka yang perlu kita arahkan ini pertama, apa makna taubat menurut bahasa dan istilah ajaran Islam. Istilah ajaran Islam. Nah, ini. Taubat itu artinya apa menurut ajaran Islam? Kemudian yang kedua, apa hukum taubat itu? Apa hukumnya bertaubat itu, wajib, sunat atau makruh? Apa hukum taubat itu? Kenapa kita harus bertaubat? Kenapa kita harus bertaubat? Lalu bagaimana cara taubat yang benar? Mudah-mudahan waktunya cukup. Nggak cukup nanti diteruskan. Bagaimana taubat yang benar? Tentu menurut Quran dan hadis yang benar. Nah, ini. Kita minta papan supaya pembahasan kita, karena waktunya singkat, tidak muter-muter tapi terarah. Ya, baik. Taubat
Itu bahasa Quran. Bahasa Quran diambil dari kata dasarnya itu dari kata taba. Taba. Bentuk keduanya yatubu. Terus bentuk ketiganya taubatan. Nah ini taubatan. Taba menurut bahasa itu artinya kembali. Ar-ruju', kembali. Ya. Telah kembali, sedang kembali dan akan kembali. Taubatan itu artinya perihal kembali. Ya. Jadi taba ini artinya kembali. Pengertian secara umumnya kembali dari mana saja. Misalnya kita habis pergi, ya kembali. Tapi yang diinginkan di sini maknanya menurut pengertian syariat Islam, taba itu di sini dijelaskan ya, ar-ruju'u an ma'siyatillahi ila ta'atihi. Pengertian taubat menurut ajaran Islam yaitu kembalinya seseorang mentaati Allah setelah dia melakukan perbuatan dosa. Maksiat itu artinya dosa. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 3 yang mirip-mirip. Ada kata-kata zambun. Jadi zambun. Zambun ini artinya juga dosa. Ada juga pasikun. Ya, orang pasik. Ya. Ada juga maksiatun. Maksiat, bermaksiat. Ya, mirip-mirip ini. Zambon ini kalau orang beriman pernah melakukan suatu pelanggaran pasti jadi beban. Gak mungkin itu, pasti jadi beban. Pernah kita mendustai orang saja karena dusta itu dosa, pasti jadi beban. Kalau tidak punya beban itu tandanya gak beriman. Maka dikatakan zambun. Zambun itu artinya beban. Zunubun jamaknya. Banyak beban. Zambun satu beban. Setiap orang yang melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran langsung terhadap Allah ataupun pelanggaran terhadap sesama manusia, pasti kalau orang punya iman pasti jadi kepikiran. Nggih Pak Haji ya? Kepikiran. Kalau enggak kepikiran dianggap biasa-biasa, tenang-tenang saja, itu tandanya enggak punya iman itu. Kalau orang beriman melakukan pelanggaran terhadap Allah, melakukan kedoliman terhadap sesama manusia, pasti ada rasa enggak enak di sini. Maka apa definisi dosa itu? Dosa itu ialah sesuatu yang kamu kerjakan. Kalau kamu kerjakan takut dilihat orang lain dan menjadi beban, tidak enak jadinya di dalam hatimu. Coba saja misalnya kita diundang orang terus nggak datang, jadi beban nggak kira-kira? Karena kan kalau diundang orang itu kan wajib ya Pak Arif ya. Ya, hakul muslim alal muslimi situn. Hak muslim terhadap muslim yang lain atau kewajiban setiap muslim kepada muslim itu ada 6 kata Nabi. Salah satu di antaranya, idza da'aka, kalau kamu diundang, fa'ajib da'watahu. Wajib kamu menghadiri undangannya. Kita diundang nggak datang, pasti besok nek ketemu itu pasti ada beban. Wih, aku kemarin diundang Pak Arif nggak datang. Ya, karena memang itu kesalahan. Ada perasaan ganjel di sini. Orang beriman, tapi kalau nggak beriman, biasa-biasa saja. Melakukan dosa apa, membunuh orang, mencuri, menteroris, biasa-biasa saja ya. Nggak ada perasaan yang ganjel di hatinya, nggak ada. Tapi kalau orang beriman, setiap kita melakukan pelanggaran, baik pelanggaran itu terhubung langsung dengan Allah, maupun pelanggaran itu ada kaitannya dengan sesama manusia. Misalnya kita melakukan kedoliman, bodoh-bodohin orang, nipu orang, pasti. Maka zambon itu biasanya ini ya pasik ya, ini zambon ya. Kalau pasik ini artinya keluar dari ketaatan. Mestinya orang beriman itu taat kepada Allah, dia nggak taat. Nah, itu namanya pasik. Pasik. Kalau maksiat ya sama, melakukan perbuatan dosa. Maksiat itu melakukan perbuatan durhaka kepada Allah, namanya bermaksiat. Keluar tidak taat itu artinya bermaksiat. Pasik ini artinya melanggar.
Dan ini semuanya dibenci oleh Allah ini. Kalau orang berani mati, tidak membereskan diri dari zambon, dari pasir, dia nggak bisa masuk surga, kata Rasulullah SAW. Nggak bisa masuk surga. Ya. Jadi setiap kita berbicara taubat, pasti erat hubungannya dengan dosa. Setiap kita berbicara tentang taubat, pasti erat hubungannya dengan dosa. Karena definisinya itu, taubat itu ialah kembali dari perbuatan durhaka kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, ternyata tidak taat kepada Allah, menuju kembali taat, patuh, tunduk kepada aturan Allah. Itu namanya taubat. Atau bahasa yang lain, setelah melakukan perbuatan yang melenceng dari aturan Allah, kita kembali ke jalan yang benar. Itu taubat. Nah, setiap manusia ini pasti punya dosa. Ada nggak kira-kira orang di dunia ini nggak punya dosa? Orang beriman misalnya ini. Ada nggak kira-kira orang beriman nggak punya dosa? Nggak ada. Pasti punya dosa. Pasti punya salah. Karena manusia itu kan mahallul khata' wan nisyan. Setiap manusia itu memiliki pernah pasti mahallul khata', tempatnya salah dan tempatnya keliru. Pasti kita punya keliru. Cuman ono sing nemen, ada yang sedang, ada yang sedikit. Tergantung usahanya dia. Dosa. Dosa itu apa? Ini juga. Biasanya itu ada dosa, ada pahala. Nah, ini perlu kita definisikan. Dosa itu apa? Pahala itu apa? Dosa itu balasan yang akan diberikan oleh Allah, balasan yang tidak enak, balasan keburukan, balasan penderitaan, balasan ketidakenaan yang Allah berikan kepada seseorang karena dia melanggar aturan-aturan Allah. Itu namanya dosa. Berlaku di dunia, berlaku sampai di akhirat. Kalau pahala, pahala itu apa? Pahala itu balasan kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang akibat dia berbuat baik. Dosa, balasan kejelekan yang akan diberikan oleh Allah kepada seseorang akibat dia berbuat jahat. Nek cara Jawane ono istilah kualat. Nggih Pak Agus ya. Cara Jawa nggih. Cara wong Madura capok balet. Ada capok balet bak Tina, toman bak jeria. Cara wong Madura. Orang Jawa kualat. Kalau orang Bali bilang hukum karma. Bagaimana masalah kualat dalam Islam ini? Ada nggak? Oh, ada ayatnya. Surat Al-Isra ayat 7. Itu ayat kualat itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Al-Isra surat ke-17 ayat 7. In ahsantum, kata Allah, jika engkau manusia berbuat baik kepada orang lain ataupun kepada makhluk Allah yang lain, artinya selain manusia, itu hakikatnya kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Artinya balasan kebaikannya akan kembali kepada dirimu. Kamu sendiri yang panen kebaikannya, pahalanya itu tadi. Tapi wa in asatum, jika kamu berbuat jahat, berbuat dolim, berbuat nipu orang, mendolimi orang lain, jelek-jelekkan orang lain, merugikan orang lain, itu maka akibatnya nanti dosanya itu akan kamu tanggung sendiri. Ya betul Pak ya. Al-Isra ayat 7. Nah, ayat itu kalau bahasa Jawanya ayatnya tentang kualat. Kualat itu erat kaitannya dengan dosa. Dosa. Tapi tidak usah takut dengan dosa yang kita lakukan. Tidak usah takut dengan dosa. Karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Yang perlu kita takuti itu, jangan sampai kita yang punya dosa ini berani mati membawa dosa. Ini yang perlu kita takuti.
Ini Pak Gus. Cok sampai kita ini mati membawa dosa. Maka ini perintah bertaubat itu saking sayangnya Allah kepada kita tuh jangan sampai mati. Ya, berani mati bawa dosa. Ada 4 itu orang yang nanti akan merana menderita, celaka nanti di alam akhirat, mulai di alam kubur dan seterusnya. Pertama, berani mati bawa dosa. Artinya belum bertaubat dari dosanya kok berani mati, celaka di sana. Yang kedua, berani mati bekalnya, sangunya belum mumpuni. Saya lebih banyak jahatnya, lebih banyak dosanya, lebih banyak perbuatan jeleknya daripada amal-amal kebaikannya. Kok berani mati? Ada nggak kira-kira kayak gini nih? Berani mati, sangunya saya belum memadai. Berani mati, dosanya belum terampuni. Ono mana? Berani mati, utangnya belum terlunasi. Maka jangan coba-coba mati kalau utang belum lunas. Masalah di akhirat. Nabi itu kalau ada jenazah, Nabi diminta untuk nyolatin jenazah itu, Nabi bertanya dulu, si fulan yang meninggal, siapa keluarganya? Saya ya Rasul. Saya bertanya dulu sebelum kami sholati, adakah sangkut pautnya orang meninggal dengan utang-utang dengan sahabat dan tetangganya di sini? Oh, enggak ya Rasul, salah. Siapa yang tanggung jawab yang akan melunasi utangnya? Saya Rasul, disolati Rasul. Kalau nggak ada yang tanggung jawab, Rasul nggak mau nyolatin. Seolah-olah percuma nyolatin orang jenazah yang meninggal itu sementara punya utang kepada orang lain, tidak ada yang bertanggung jawab. Maka Islam mengajarkan ke kita jangan suka ngutang kita itu. Bukan tidak boleh ngutang. Ngutang kalau terpaksa boleh. Jangan jadi hobi. Kan ada orang hobi ngutang ya Pak ya. Sepeda motornya saya api kalau dijual, cuman nggak ketinggalan mau dijual, ngutang lagi. Mobilnya saya api ya, cuman ketinggalan model sedikit, sama-sama Avanza, cuman ya terbitannya gini, ngutang lagi. Kursinya di rumah itu lah ya, ngutang lagi. Spring bednya ngutang lagi. Rumahnya masih bagus karena ketinggalan model, tidak minimalis, dirombak lagi, ngutang lagi. Masya Allah. Nggak pernah mikirkan bagaimana kalau kita mati, hutang tidak terlunasi. Makanya bapak-bapak sekalian, Allah mengajarkan kita kalau kita punya utang itu jangan sampai tidak dicatat. Dicatat di buku di agenda. Saya utang kepada si fulan sekian juta, kepada si fulan sekian juta. Jangan catatannya jangan taruh di bawah kasur, gak ada yang baca. Tempel di depan pintu. Kalau bisa, umpamanya ini ya, kalau bijaksana, di depan pintu atau di ruang tamu. Atau kalau itu dianggap terlalu di ruang kaca, di tempat kita ngaca, biar kelihatan, oh aku utangku kayak gini. Umpamanya siapa tahu mati mendadak kita di tengah jalan, tenggelam di telan tsunami ataupun jatuh dari pesawat gini mati mendadak. Oh ahli warisnya tahu, oh utang bapakku gini, segera diwariskan. Jangan utang itu kok suaminya ngutang, istrinya nggak tahu, istrinya ngutang, suaminya nggak tahu, jangan. Jadi masalah di akhirat. Jangan berani mati kalau utang belum lunas. Ini bahaya ini ya. Makanya enggak usah takut berdosa. Meskipun takut tetap kita berdosa. Pokoknya mata ini melek pasti berdosa. Wong kadang-kadang berdosa itu banyak sengajanya apa banyak tidak sengajanya Pak Gus kita berdosa ini. Ya apa Pak Arif? Kita berbuat dosa ini banyak sengajanya atau banyak tidak sengajanya? Hah? Umpamanya Pak Sukren naik sepeda motor malam hari nih kayak gini, ya lampu depan, tiba-tiba ada cewek di belakang, ya, terus celananya agak melorot sedikit sini, sorot sama lampu. Pak Sukren kira-kira dipelototin terus dilihat kayak gitu atau sampai merunduk? Karena melihat aurat itu kan dosa. Ya apa sampai? Ditim. Biasanya dilihat tuh ya jadi. Cara Pak Sukren nek dipandang ya dosa, tapi nggak ada delok kesempatan ini kapan lagi ya. Nanti kita nek nunduk terus nabrak. Nah itu sudah salah, itu dosa. Pokoknya kita kemana itu selalu berdosa ya. Kadang-kadang kita tidak mau berbuat dosa, orang yang mancing-mancing supaya kita berdosa. Betul. Coba sekarang orang nggak mau ngutang, tukang ngutang itu keliling. Pak Haji, Pak Ustaz ini anunya sampean itu sudah wayanya diganti. Masalah. Oh, apa saya nggak dikredit? Baju seragam dikredit, HP dikredit. Padahal utang itu nggak boleh kata Rasulullah. Salah satu doanya Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain. Aku mohon berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku tergolong termasuk orang-orang yang dililit utang. Saking banyaknya utang saya nggak bisa bergerak. Jangan sampai. Mohon berlindung. Berarti Nabi ngajari kita jangan gemar berutang. Bukan tidak boleh berutang, tapi jangan jadi hobi. Takut mati. Gak bisa masuk surga orang punya utang, kecuali ada ahli warisnya yang nanggung di belakang. Terus yang keempat, jangan berani mati kalau punya masalah dengan orang lain, silaturahmi belum tersambung. Ini sering juga kalau kita mangkel sama orang itu, aduh. Kadang-kadang saat duluran, wes, aku nggak punya dulur, haram aku duluran sama kamu itu. Ya, enggak. Kesalahannya belum apa itu saling enggak anu ya. Saking mangkelnya. Kalau ketemu sama gang dari sana itu lewat sini. Sopo iku? Oh Pak Bowo wes aku enggak mau ketemu apa. Mereka gini. Saking mangkelnya. Ini namanya memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi dengan saudara sesama muslim enggak baikan lebih dari 3 hari itu haram terus-terusan. Makanya kalau kita bertengkar sama orang bersepaham, boleh kita tidak bertegur sapa, halal cuman 3 hari 3 malam. Kalau 4 hari apalagi sampai berbulan-bulan, wow itu tekor terus pahalanya itu diambil pasal sholatnya, puasanya. Gara-gara punya masalah dengan saudaranya enggak mau baikan. Nek mati belum baikan enggak bisa masuk surga. Ngeri Pak. Gak usah ngenteni halal bihalal kesuwen. Kalau punya masalah dengan secepatnya. Kalau orang Arab itu kalau baku antem di itu kalau sallu ala nabi ya coba tetap salaman kayak gini. Orang Arab itu, orang namanya marah kan nggak disengaja. Masa orang marah mau disengaja kan nggak? Sallu ala perangkulan. Kalau orang Indonesia nggak kate saluan. Pokoknya mangkel. Nah ini taubat. Balik lagi. Jadi taubat. Bertaubat itu sudah saya jelaskan tadi. Taubat itu hukumnya wajib. Baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ya, salah satu ayatnya yang saya baca tadi ini, kita baca di dalam kitab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai seluruh orang-orang yang beriman, siapapun orangnya, dimanapun berada, apapun status sosialnya, ini nyetrum ini ya, asalkan kita beriman dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh orang-orang beriman. Yang manggil Allah, yang dipanggil orang beriman, termasuk kita ini. Kenapa orang-orang beriman itu kok selalu dipanggil? Ayat yang ya ayyuhalladzina seperti ini banyak sekali di Al-Quran. Saya sudah ngitung Pak, berjumlah 98 kali. Coba sampai cermati Al-Quran yang 30 juz, 98 kali kita temukan ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya itu wahai orang-orang beriman. Timbul pertanyaan, kenapa orang-orang beriman kok dipanggil berulang-ulang? Sementara orang kafir cuma 1 kali, yaitu pada ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Gak ono maneh lah. Ila ikut tok, gak ono maneh itu ya. Orang beriman dipanggil 98 kali, orang kafir 1 kali. Ono apa? Ternyata setelah kita kaji di tafsir, orang-orang beriman itu berulang-ulang dipanggil oleh Allah. Sebabnya karena orang beriman itu memiliki 2 sifat yang tidak bisa dihindari. Orang beriman itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang keliru. Gimana? Ada tadi antara kita ini nggak pernah lupa, nggak pernah keliru. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang. Bedanya orang kafir bukan kadang-kadang. Lupanya terus menerus dalam hidup lupa. Makanya nggak dipanggil berulang-ulang. Biar dipanggil nggak direken juga. Itu orang kafir. Kalau orang beriman, lupa dan kelirunya kadang-kadang. Supaya jangan terlalu banyak keliru, jangan terlalu banyak lupa, dipanggil supaya ingat kembali. Oh iya. Ini ayatnya ya ayyuhalladzina. Alasan yang kedua kenapa orang-orang beriman dipanggil berulang-ulang, orang-orang beriman itu gampang dituturi.
Gampang dituturi Pak Toto. Orang beriman gampang tuturi. Ini orang beriman tuturane angel. Betul Pak Woyo? Angel teman tuturane. Angel orang tidak beriman. Orang beriman gampang tuturannya. Gak ada. Orang naik haji itu loh Pak, 45 juta sekarang. Iya. Naik umroh, apalagi sekarang banjir di kota Mekah ini. Ya ya. Itu enggak ngurus, kalau sudah panggilan iman enggak ngereken itu. Ada sih duit yang. Ya. Ya. Berpuasa 30 hari 30 hari berturut-turut di bulan Ramadan itu orang enggak ada yang sulit, bisa kita lakukan. Orang beriman gampang diatur, soalnya orang beriman itu. Waktunya hujan-hujan kayak gini sekarang. Mestinya kita ini kan nggak usah ke masjid dulu karena hujan dingin. Enggak, kalau orang beriman. Kalau sudah iman yang bergerak, nggak ada yang susah. Maka beruntunglah orang-orang beriman. Makanya orang-orang beriman itu dipanggil karena gampang dituturi, gampang diatur, gampang taat. Kalau orang tidak beriman, apa jawabannya? Pak, ayo ke masjid. Ya apa, kau sampean manggil aku ke masjid? Karepku. Mau masuk surga ke masuk neraka itu urusanku. Gak usah manggil-manggil aku. Pak Agus sodako, wes, gak usah ingatkan aku. Karena mau sodako kayak tidak sodako, itu tidak beriman. Kalau orang beriman, sampean kok kata sodako, oh nggih Pak, lali. Jadi orang beriman itu gampang dituturi. Yang ketiga, orang-orang beriman dipanggil berulang-ulang, termasuk dalam ayat ini, orang-orang beriman itu merupakan kekasih Allah. Insya Allah bapak-bapak semua kita semua masuk. Orang beriman itu orang yang paling disayang oleh Allah. Orang yang paling dicintai oleh Allah. Orang yang paling disenangi oleh Allah. Orang yang paling diridhoi oleh Allah. Dunia akhirat. Siapa dia? Orang beriman. Maka salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada orang beriman, cintanya kepada orang beriman dalam ayat ini. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallah. Bertaubatlah kalian semua orang-orang beriman. Bertaubat. Kalau merasa diri banyak salah dan dosa, bertaubat. Kembalilah ke jalan yang benar setelah melakukan perbuatan salah dan dosa. Kembalilah melakukan perbaikan kepada sesama manusia setelah kita pernah mendolimi dan merugikan orang lain. Kembali. Jangan mati punya masalah dengan orang lain. Jangan mati punya masalah dengan Allah. Itu salah satu bentuk sayangnya oleh dipanggil. Tubu ilallah. Tubu, perintah, bertaubatlah. Maka hukumnya taubat itu, karena ini perintah, adalah wajib. Kalau kita baca Al-Quran maupun hadis, kalau kalimatnya perintah itu wajib, kalau dilarang itu haram. Gitu aja gampangannya memahami Al-Quran. Kalau kita membaca ayat dalam Al-Quran ada kalimat perintah, berarti konsekuensi hukum yang timbul dalam ayat itu berarti wajib padanya. Kalau dilarang berarti haram. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'da. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu menggunjing saudaramu yang lain. Menggunjing itu cara Jawane ngerasani ya Pak Bo. Tapi enggak ngerasani api, ngerasani elek. Ada enggak orang beriman suka ngerasani saudaranya, dirasani elek? Ada Pak Gus. Orang beriman tapi suka ngerasani saudaranya, ngelek-ngelek nawang dia itu ada. Tapi bukan di Pratama. Di mana? Di Jepang. Di Surabaya enggak ono. Sesama bis kota dilarang saling mendahului. Sesama orang Surabaya, jadi kalau ngambil contoh, kalau kita ada enggak? Ono, pasti ono, enggak mungkin Allah larang. Tapi bukan di Surabaya atau bukan di Indonesia. Di mana dia? Di Jepang. Layak getap, jangan menggunjing, jangan membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain ketika orangnya tidak ada. Itu dosa, kata Allah. Surat Al-Hujurat ayat 12, dosa. Tapi ini sepertinya kadang-kadang menjadi dianggap biasa sama orang itu loh. Gunjing orang, jelek-jelekan orang, menurut dia dianggap nggak dosa. Maka kalau tidak beriman ya begitu. Orang yang tidak beriman kalau melakukan suatu pelanggaran dianggap biasa-biasa. Tapi kalau orang beriman takut. Seperti berada di bawah teping gunung yang mau ambruk itu, dia batu itu. Saking takutnya orang begitu kalau dia berbuat dosa, takut. Atau seperti orang meniti jembatan yang jembatannya mau ambruk, di bawahnya ini kedalamannya
air dalam gini. Berhati-hati seperti itu. Kadangnya orang beriman itu kalau melakukan sesuatu takut ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya azab Allah kalau datang itu, Pak, bukan kemauan Allah, manusia yang ngundang. Itu menurut Quran itu. Kalau azab Allah datang longsor, datang bencana, datang gempa, datang banjir, angin topan, api ngamuk, tsunami, ya, gunung meletus itu bukan maunya Allah itu. Ya. Itu manusia yang ngundang. Sampai ya. Saya ditanya orang, akhir-akhir ini di negara kita Republik Indonesia kok banyak musibah, terutama kalau sudah musim kayak gini. Beruntun itu musibah. Banjir datang melanda, tanah longsor, gunung meletus ya, gempa terjadi, pesawat berjatuhan, kereta api teberuan. Pertanyaannya begini, itu musibah yang datang itu ujian, apa peringatan, atau azab? Gimana ini jawabannya? Pertanyaan nih Pak Bo. Ini malapetaka yang silih berganti di negeri kita ini ujian dari Allah, atau itu azab, atau kutukan, atau itu peringatan atau teguran? Peringatan ya. Tapi kalau dikatakan azab, nggak benar ya? Atau kutukan? Semuanya cari Pak Boya. Ketiga-tiganya. Begini meluruskan. Kalau orang beriman kemudian diberi malapetaka oleh Allah itu, jangan bilang dikutuk atau dilaknat atau diazab, gak cocok. Diuji. Karena orang beriman itu pasti diuji. Apa ujian Allah? Macam-macam. Ada dengan kesenangan, ada malapetaka, bencana, termasuk pangkat, duit, itu ujian semua. Diuji. Kalau orang beriman itu diuji. Pasti diuji. Quran mengatakan begitu. Kalau orang beriman tapi kadang-kadang fasik, ini loh tadi ini. Orang beriman tapi sering fasik, sering bermaksiat. Sama kalau kita punya anak kita nek nakal, begini kupingnya. Apa cara jawabannya ini? Kupingnya diputer. Ya. Nah. Jadi orang beriman tapi suka berbuat fasik, suka berbuat maksiat, dijewer oleh Allah. Itu peringatan. Peringatan Pak ya, diberi peringatan supaya jangan diulangi. Tapi kalau orang dalam kehidupan ini maksiat melulu ya, dia murtad. Seperti di Jawa Barat yang kena ini kan, itu kan pemurtatan luar biasa di situ. Kalau kita baca itu, ada gereja terbesar diletakkan di situ, Cianjur, luar biasa itu, pemurtatan di situ ya. Sudah diingatkan, bahkan ada ustadz juga, guru ngajinya banyak yang ikuti ya. Ya barangkali itu diperingatkan oleh Allah. Karena dia saja salah jalan. Karena dia berbuat fasik. Berbuat fasik itu keluar dari ketaatan kepada Allah. Atau dia berbuat durhaka kepada Allah. Datang malapetaka itu sebagai teguran atau peringatan. Tapi kalau orang ahli maksiat terus-terusan misalnya. Umpamanya dulu Gang Doli masih ada tapi sudah nggak ada. Atau Moro Seneng situ digulung oleh Allah, dikirim apinya, diamuk rata dengan tanah. Itu nggak boleh kita katakan sakno yo diuji, ya nggak cocok. Apa yang cocok itu kalau orang bermaksiat itu kalau datang malapetaka, dijagok, diamuk sama si jago merah. Bahasanya cocoknya diuji apa dikutuk atau dilaknat? Diazab. Orang ahli maksiat kok sakno yo kok diuji, nggak cocok. Tapi kalau kita orang-orang beriman yang jarak gini, ya memang orang beriman pasti diuji. Nah, begitu cara menempatkannya supaya kita ini tidak salah sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali dari ayat ini, karena bertaubat itu perintah, maka hukum bertaubat itu adalah hukumnya wajib. Wajib, Pak. Lebih-lebih kita ini tidak kekal selama hidup di dunia. Kita ini mau mati. Maka tadi keterangannya suruh taubat itu erat kaitannya dengan perbuatan salah dan dosa. Siapa yang tidak punya salah dan dosa di sini? Ya. Maka saya tadi dalilkan, nggak usah takut dengan dosa yang kita lakukan, karena semua manusia itu pasti punya dosa. Yang kita takutkan jangan sampai kita mati dosa belum terampuni. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, di sini ada hadisnya. Ya.
Di sini hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin, rawahu Muslim an Ibnu Yasir. Ya. Wahai seluruh manusia, kata Rasulullah. Jadi bukan orang beriman lagi. Wahai seluruh manusia, terutama orang beriman tentunya. Tubu ilallah, kembalilah kamu ke jalan Allah, bertaubatlah kamu kepada Allah setelah kamu melakukan pembangkangan, melakukan pelencengan, kembali kamu ke jalan yang benar. Tubu ilallah. Wastaghfiru, dan minta ampunlah kamu kepada Allah dengan membaca kalimat astaghfirullahaladzim. Minta ampun kamu kepada Allah. Fa inni, sesungguhnya aku, Nabi nih, Nabi sendiri saja ya, orang yang terpelihara dari dosa, aku saja kata Nabi, atubu, bertaubat kepada Allah dalam sehari mi'atu marratin, 100 kali. Jadi istighfar yang bagus itu Bapak sekalian, jangan peng telu ya kurang. Nek bisa 100 kali. Ada hadis lain mengatakan 70 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hafal ya Pak ya? Monggo bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada juga li wali walidayya wali jamaah. Macam-macam kalimatnya itu. Tapi itu agak panjang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu. Pak Ustaz, kepanjangan. Saya sudah tua, agak kuat kepanjangan. Ketok. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Kepanjangan itu. Gak kuat saya itu kepanjangan, gak kuat ngapal. Ya. Diketok. Ya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Kan sudah beda dengan pertama. Itu istighfar juga. Pak Ustaz, saya panjang kula ka iso ya. Ketok mana? Astagfirullah, 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 jangan diketok lagi, astagfirullah, astagfirullah, nggak cocok ya. Ya gitu caranya. Berapa kali Pak dalam sehari semalam? 10 kali. Jadi kalau nggak mau supaya tidak berat-berat, habis sholat isya, habis sholat maghrib 20 kali, habis sholat isya 20 kali, sholat subuh 20 kali, sholat duhur 20 kali, sholat 10 kali. Tuh. Orang kalau beristighfar banyak sekali manfaatnya. Pertama, orang yang rezekinya rodok seret, rezekinya seret, apa ini? Gak lancar. Beristighfar, Allah mengatakan dalam Al-Quran nanti akan dilancar rezekinya. Ada orang gak punya anak, udah bertahun-tahun menikah gak punya anak, nanti dengan manfaat istighfar akan diberikan oleh Allah anak ini. Ya. Punya utang gak terbayar, berbanyak istighfar nanti akan dibantu oleh Allah, utangnya segala terbayar. Punya dosa menumpuk, dengan banyak istighfar akan dihapus oleh Allah. Ya, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalahu, kata dalam hadis ini. Orang yang bertaubat kembali ke jalan yang benar setelah melakukan banyak perbuatan salah dan dosa, kata Nabi, kama la dzambalah, seperti orang bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Dosa-dosanya terpunya. Asalkan dosa tobatnya tobat sing bener. Tobat yang benar itu namanya taubat nasuha. Lawannya tobat sambel, cara Jawane. Nah, apa tobat nasuha iku? Apa tobat sambel iku? Nek tobat sambel itu gambarannya begini. Dia kalau mendapat tidak enak, misalnya dikasih peringatan oleh Allah, kapok dia, wis gak mau makan sambel lagi karena kepedesan. Nanti hilang pedasnya, dipangan mana? Sama, ketika dia mendapat teguran dari Allah begini, aku berhenti, nggak mau mengenakan duit lagi. Ini akibatnya gara-gara saya suka mengenakan duit, tegur Allah. Nyuruh ini buntu, aku tak berhenti, nggak mau mengenakan duit. Tapi nanti setelah ini balik mana? Dia mengenakan duit lagi. Praktek rentenir kalau Pak Ibu ya. Nah ini ada sih. Itu sudah ngaku taubat di balai mana? Itu namanya taubat main-main. Taubat yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah. Taubat yang akan diterima oleh Allah itu taubat nasuha namanya. Taubat nasuha artinya taubat yang sebenar-benarnya taubat. Bagaimana caranya? Kalau saya jelaskan nggak cukup waktunya. Ada 4 syarat taubat kita diterima oleh Allah. Kalau dosa itu hubungannya dengan Allah. Kalau dosa itu hubungannya dengan manusia, ditambah 2 syarat lagi. Kalau saya terangkan malam ini nanggung, maka insya Allah kita terangkan minggu depan aja cara bertaubat yang benar.
Bagaimana cara bertaubat yang benar? Jadi ini tadi kalau ditanya apa sebabnya kok kita harus bertaubat? Ya, kalau tidak bertaubat kita menjadi masalah. Masalah di dunia, masalah di akhirat. Yang kedua, kenapa kita bertaubat? Karena diperintah oleh Allah. Kita bertaubat itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena kalau tidak bertaubat pasti bermasalah. Di dunia bermasalah, di akhirat bermasalah. Nah, sekarang mari kita, barangkali saya ada yang kurang keliru, monggo Pak Toto dibetulkan. Kalau kurang ditambah, kalau misalnya berlebihan dikurangi. Monggo. Monggo Pak. Waktunya yang kurang. Oh, bukan yang saya sampaikan yang kurang. Waktunya yang kurang. Yang saya sampaikan kira-kira nggak berlebihan, nggak lebih. Lebih apa pas? Pas ya. Iya, masih ada waktu ini sedikit ini. Monggo, berikan masukan, pertanyaan boleh. Boleh, silakan Pak Arif. Monggo Pak Arif. Iya, silakan. Tadi kalau kita merasani kan kita tidak berdosa dan pahala kita sudah dirasani ya. Jangan mohon maaf kondisi sekarang itu justru gatel untuk pemimpin kita ya. Misalnya dalam merasani apa Pak? Iya, aku juga kadang-kadang terjebak juga ikut-ikut. Ngerasani itu kalau niatnya untuk menjelek-jelekkan itu. Tapi kalau ngerasani sebetulnya kita ada tujuannya ingin baik, enggak salah. Contohnya gini. Di sini ada orang jahat, si A jahat. Terus saya ngomong sama sinten namanya Bapak? Pak Hedri. Pak Hedri, hati-hati. Si Fulan ini enggak ada orangnya. Jahat loh ini. Sudah berapa jadi korban di ahli kematian. Itu kan ngerasani juga. Tapi itu enggak dosa. Malah dapat pahala. Kenapa? Karena kalau tidak dirasani nanti sampai jadi korban berikutnya. Sama juga kalau pemimpin itu yang misalnya jelek enggak mengadukan kita enggak ngerasani gitu ya. Enggak ngerasani. Ya. Cuman kita kadang-kadang salah alur. Mestinya yang bagus itu kita datang berombongan ke sana gitu, sampaikan, bawa surat gitu. Cuma kita kadang-kadang sibuk-sibuk di tempat sendiri, ngomel-ngomel. Itu barangkali ya salah arah. Tapi insya Allah kalau tujuannya untuk demi perbaikan nggak termasuk ngerasani. Salah milih pemimpin lah. Iya, balik lagi. Makanya jangan beli kucing dalam karung. Kita kalau salah memilih pemimpin bukan hanya di dunia persoalan, sampai di akhirat nanti. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Orang-orang yang keliru memilih pemimpin yang menyesatkan, merusak keadaan umat Islam itu nanti tetap kekal di dalam neraka. Maka jangan, hati-hati. Jangan beli kucing di dalam karung. Ya, makanya pilih yang jelas saja, yang jelas, yang sudah kelihatan kebaikannya. Nek saya remeng-remeng itu rame-rame aja, jangan didukung. Ya, tapi itu kan di Jepang Pak. Kalau di Indonesia, alhamdulillah tidak Pak. Sesama biskota jangan saling mendahului. Baik, saya ada pertanyaan gini, ya, ini pertanyaan, Pak. Kan dosa itu ada dosa hanya kepada Allah. Contohnya Allah nyuruh kita sholat, kita nggak sholat, itu dosa kepada Allah, nggak ada hubungannya dengan manusia. Disuruh kita naik haji, nggak naik haji, itu dosa kepada Allah. Dilarang kita misalnya mencuri, itu kalau larangan Allah itu biasanya ada kaitannya dengan sesama manusia. Ya, misalnya kita dilarang menggunjing tadi. Dilarang menggunjing. Allah yang melarang kita, jangan kamu menggunjing saudaramu. Kemudian itu ada kaitannya dengan manusia. Pasti orang yang digunjing, yang dirasani, nek tahu pasti marah Pak ya. Nah pertanyaannya, cukupkah kita minta ampun kepada Allah karena larangan Allah dilanggar, atau kita perlu minta ampun juga kepada orang kita rasani supaya selesai? Dua-duanya. Cuman repotnya kalau kita punya salah kepada sesama manusia itu tidak cukup minta maaf salaman tok, gak cukup, harus diucapkan opo salahmu. Nah, itu loh Pak syaratnya itu. Ini yang ruwet. Kalau cuma nyolong mangga, nyolong pelem, aku sih berani tak colong banyak Pak Bo, aku minta maaf Pak Bo, dulu sampean pelemnya hilang, saya yang nyolong Pak, ketepaan istri saya hamil muda kepingin makan pencit ya, sampean nggak ada colong, gampang.
Kalau dengan yang lain, misalnya istrinya orang kita ajak pacaran 1 minggu, ketika suaminya nggak ada di sini, bagaimana minta maafnya? Harus ngomong itu. Nah, ini berat ini kalau kepada Allah dosa kita taubat minta ampun suka wahai diterima oleh Allah, pasti banyak hadis sedihnya, nggak usah takut diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa dengan kepada manusia, kadang-kadang minta maaf Pak, gak ada maaf bagimu. Konwes kenemenan, istri saya kamu ganggu selama saya nggak ada. Nah kalau kita minta maaf itu harus ngomong. Nah ini sudah sampai waktunya, terpaksa diputus, nanti dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih tentang pembahasan tentang dosa dan taubat, Bapak sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua ke jalan yang benar. Apa yang kita pahami, yang kita kaji, mudah-mudahan Allah memampukan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya ridha Allah yang senantiasa kita harapkan, serta ampunan yang senantiasa kita lakukan. Jangan pernah